Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Syahroni, NIM 230600110200. Ini saya akan mengerjakan tugas 2, Sistem Security. Jadi, kalau tugas 2-nya itu implementasikan minimal 2 mekanisme keamanan. Jadi, yang pertama saya pakai SQL injection dan juga enkripsi pada password. Kenapa? Karena ini saling terhubung ya, biar lebih mudah. Yang pertama, saya pakai website. Nah, ini website DDSS semester kemarin yang saya buat. Jadi sini saya coba pakai database-nya itu pakai MD5, jadi hanya 60 karakter. Dan juga saya coba bobol pakai SQL injection terlebih dahulu. Ini kode yang masih rentan ya. Jadi kan di penjelasannya itu disuruh jelaskan mekanisme keamanan yang diterapkan di aplikasi. Kemudian menjelaskan teknis kode program, membuktikan bahwa mekanisme diterapkan dapat meningkatkan keamanan. Oke, ini sih saya jelaskan dulu. Jadi saya pakai SQL injection. Ini yang mana SQL injection ini serangan cyber, yang mana penyerang itu menyisipkan kode SQL berbahaya. Jadi passwordnya, datanya bisa diketahui. Nah, seperti yang kemarin ya pakai tanda tanya, kemudian strip-strip. Nanti saya jelaskan, demokan. Dan juga saya pakai enkripsi password yang mana menggunakan grid. Ya, itu bacanya. Nah, ini proses mengubah password plain text menjadi format hash yang dapat dibaca manusia. Seperti itu. Nah, ini saya pakai yang rentan itu ya, MD5, kemudian yang amannya itu grid ini. Oke, langsung ke kode saja ya. Jadi ini kode lama yang mana ini masih rentan SQL injection dan juga password hanya di SMD5. Jadi lihat dari mana? Nah, ini username-nya masih seperti ini. Inputnya langsung dan nggak ada perlindungan. Nah, ini untuk MD5 ini nggak aman. Ini saya pakai MD5. Nah, kalau SQL injection ini apa namanya, masih langsung ke username-nya, diambil ke username. Biasanya kan ada yang tanda tanya itu. Nah, jadi ini passwordnya bisa dibobol, yang mana dipakai bisa diisi dengan username admin, kemudian or petik satu petik sama dengan petik satu petik, dan komentar. Ini mengomentari password. Jadi passwordnya itu bisa bebas, bisa nggak sesuai dengan datanya, tapi penyerang ini bisa masuk. Langsung coba kita demo ya. Nah, karena ini berhubung saya pakai username-nya itu ada direktur, ada RT manager, ada kepala divisi. Ini saya coba pakai direktur ya. Kemudian passwordnya bebas. Nah, SQL injection ya, nggak aman. Jadi username-nya, cukup tahu username-nya tanpa tahu passwordnya kita bisa masuk. Nah, sedangkan kalau eh, apa password enkripsi ini, yang mana MD5 ini versi
lama. Jadi dia itu rentan karena dia masih pakai kode yang fix, enggak kode yang seperti password biasa seperti itu. Jadi mudah dicuri, diambil orang, mudah dilihat. Jadi MD5 ini sudah tidak aman. Ini versi apa? Enkripsi password yang sudah lama banget. Nah, ini passwordnya mudah di-crack ya itu. Jadi gampang crack. Nah, sebelumnya itu udah pakai uh, Crypto, apa namanya, Crypto. Jadi saya coba ubah ke MD5. Kemudian nah, kodenya hanya 60 karakter passwordnya. Kemudian coba kita uh, implementasikan ya, yang kode amannya. Nah, ini kode yang aman. Kenapa kita bisa aman? Pertama, kita anti SQL injection udah pakai. Dari mana? Bisa dilihat dari sini. Ini menunjukkan username-nya, data-datanya ini. Ini username-nya nggak langsung masuk ke username, tapi dipindah-pindah seperti itu. Nah, ini password. Jadi ini menunjukkan uh, menggunakan placeholder tanda tanya ini bukan variabel langsung. Jadi data ini dikirim terpisah. Jadi tidak bisa mengubah struktur SQL. Nah, kalau passwordnya sudah pakai bridge, saya coba ini. Nah, ini passwordnya pakai bridge, passwordnya verify. Jadi membandingkan input plain text dengan hash bridge database secara aman. Jadi nggak pakai MD5 lagi. Nah, password password verify ini menangani semuanya. Jadi ada user ID, username, nama lengkap, jabatan, level priority. Coba kita lihat. Nah, hilangkan. Ini termasuk ke apa namanya, password enkripsi ya. Jadi keamanan pada password. Jadi passwordnya yang sebelumnya tertera di sini. Nah, kita menunjukkan password dan juga username-nya ini kita nggak menunjukkan salah. Misalkan salah username salah nih, passwordnya benar. Nah, tapi kita nggak menunjukkan username Anda salah, tapi tetap username atau password salah. Jadi ini menunjukkan kebingungan untuk penyerang sehingga mereka nggak lebih mudah atau lebih sulit untuk menyerang. Jadi ini saya coba pakai itu tadi ya, direktur apa tadi? Nah,
direktur. Nah, ini udah nggak bisa karena eh, password ini data username dan juga passwordnya itu udah terpisah, nggak langsung ke variabelnya langsung, tapi ada placeholder datanya ini yang mana mereka bisa memisahkan, jadi nggak langsung. Ya, dan untuk ini MD5 saya pakai Grip ini database secara aman. Bisa dilihat di mana? Kita bisa lihat di database. Nah, itu seperti itu. Sama. Ya, intinya mengimplementasikan sebuah anti SQL ini dan juga enkripsi pada password. Jadi password maksud enkripsi ini kita udah menunjukkan ini passwordnya pakai hash, gak mudah dilacak dan susah untuk dihafal, dan juga SQL injection ini, nah, dan juga selain susah dihafal itu kita ini lognya nggak spesifik, jadi lebih ke secara umum. Juga untuk SQL injection kita udah aman karena pemasukan datanya udah pakai placeholder dan itu nggak langsung ke variabelnya langsung seperti itu. Nah, jadi dari ketiga ini menjelaskan mekanisme keamanan, ya, dan juga menjelaskan teknik kode program implementasi sudah ya kodenya. Ini kode yang sudah diperbarui, kode yang sebelumnya. Nah, jadi ada kode yang sebelumnya itu sangat tidak aman ya, karena kita pakai, nah, jadi error. Jadi itu ya, dan juga membuktikan bahwa mekanisme yang diterapkan dapat meningkatkan keamanan aplikasi. Betul. Jadi mekanisme ini meningkatkan keamanan. Karena apa? Nah, dengan menerapkan dua mekanisme ini, maka keamanan aplikasi meningkat secara signifikan. Apalagi aplikasi tersebut misalnya sangat penting gitu ya, data-datanya penting mengenai perusahaan atau apapun itu. Jadi manipulasi ber SQL itu bisa diatasi, maksudnya dicegah lah. Jadi input berbahaya ini perlukan sebagai data murni, bukan kode SQL. Hasilnya seperti itu. Kemudian untuk enkripsi Grip ini, pencurian password, ancamannya yaitu pencurian password dari database atau brute force, yang mana eh, pengambilan memaksa, itulah yang ada juga rainbow table. Nah, hasilnya password tidak disimpan dalam bentuk yang bisa dibaca, yang melainkan hash unik per user. Jadi seperti itu. Jadi kedua mekanisme ini saling melengkapi, juga melindungi database dari manipulasi. Seperti itu. Grid juga melindungi layer data sensitif
seperti password, kemudian dari pencurian dan juga penyalahgunaan. Jadi eh, kedua mekanisme ini bisa menutup celah keamanan paling umum dari web yang mana dia berbasis PHP. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.